Se-Malaysia terdiam. Timnas Futsal Putri Indonesia hancurkan Bahrain 5-1 dan jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke perempat final Piala Asia. Di saat negara tetangga tersingkir satu persatu, Garuda Pertiwi justru terbang tinggi. Seorang pundit Malaysia bahkan nyeletuk, kapan mau susul Indonesia? Inilah bukti Indonesia bukan lagi tim pelengkap, tapi pemimpin baru futsal Asia Tenggara. Sorotan tajam tertuju ke arah Timnas Futsal Putri Indonesia, usai mencetak sejarah gemilang di Piala Asia Futsal Putri 2025. Kemenangan meyakinkan 5-1 atas Bahrain bukan hanya memastikan langkah ke babak 8 besar, tetapi juga menjadikan Garuda Pertiwi sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil menembus perempat final turnamen bergengsi tingkat Asia itu. Di saat negara-negara Asia Tenggara lainnya satu persatu tumbang, Indonesia justru menjulang. Bahkan, di Malaysia, media dan para pengamat ramai-ramai mengakui keunggulan skuad merah putih. Seorang pundit olahraga negeri jiran menyentil, Malaysia semakin tertinggal. Tak hanya di sepak bola nasional, di turnamen Piala Asia Futsal Putri saja juga kalah. Kapan mau susul Indonesia? Laga penentuan yang digelar pada Minggu, 11 Mei 2025 di Ho Hot Sport Center, Tiongkok, mempertemukan Indonesia dengan Bahrain. Di atas kertas, Bahrain bukan lawan sembarangan. Namun di lapangan, Indonesia tampil jauh lebih unggul. Skuad asuhan Luis Estrella langsung menekan sejak menit awal. Hasilnya, dalam tempo 40 menit pertandingan, Garuda Pertiwi menggelontorkan 5 gol ke gawang Bahrain. Pemain senior Iku Rosita tampil memukau dengan mencetak hat-trick, sementara 2 gol lainnya masing-masing dilesakan oleh Fitri Rosdiana dan Insya Fadia Salsabilah. Pertandingan itu bukan hanya menunjukkan kualitas teknik dan taktik Indonesia, tapi juga mentalitas juara. Meski sempat diragukan karena harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang dan Thailand di grup C, Timnas Indonesia justru menjadi salah satu tim peringkat ketiga terbaik dan lolos ke babak perempat final dengan penuh kepercayaan diri. Dari seluruh kontestan ASEAN yang berpartisipasi di turnamen ini, termasuk Thailand, Vietnam, dan Filipina, hanya Indonesia yang mampu lolos ke babak 8 besar. Thailand harus puas tersingkir di fase grup, sementara Vietnam dan Filipina bahkan tak mampu mencatatkan satu kemenangan pun. Keberhasilan Indonesia ini menjadikannya satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa. Ini adalah pencapaian bersejarah, karena untuk kali pertama Timnas Futsal Putri Indonesia mampu bertahan sejauh ini dalam turnamen Piala Asia. Kehadiran Indonesia di perempat final membawa harum nama ASEAN. Banyak media luar negeri mulai melirik bagaimana Indonesia berhasil membangun kekuatan baru di futsal putri, yang selama ini kerap terabaikan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menyebut pencapaian ini sebagai fondasi emas bagi masa depan futsal putri Indonesia. Dengan kekuatan yang ada, mereka mampu membuktikan kepada Asia bahwa kita layak dihormati. Ini bukan akhir, tapi justru awal dari era baru bagi futsal putri Indonesia, ucap Erick dalam pernyataannya usai laga melawan Bahrain. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan kebetulan. Sejak 2023, PSSI memang menaruh perhatian serius terhadap futsal putri, dengan meningkatkan jumlah kompetisi, pemusatan latihan berkelanjutan, hingga rekrutmen pelatih asing berpengalaman. Keberhasilan Indonesia tidak hanya mendapat pujian di dalam negeri. Bahkan media dan pengamat olahraga Malaysia pun tak segan mengakui superioritas Garuda Pertiwi. Sebuah wawancara yang diunggah di kanal TV Malaysia mencuri perhatian. Seorang pundit senior menyentil ketertinggalan futsal putri Malaysia. Malaysia semakin tertinggal. Tak hanya di sepak bola nasional, di turnamen Piala Asia Futsal Putri saja juga kalah. Kapan mau susul Indonesia? Ucapnya tegas. Sentilan itu bukan tanpa alasan. Tim futsal putri Malaysia bahkan gagal lolos ke putaran final Piala Asia tahun ini, kalah bersaing di babak kualifikasi. Ketimpangan yang terlihat semakin jauh ketika Indonesia justru menampilkan peningkatan drastis. Komentar itu viral di media sosial Malaysia dan Indonesia. Banyak netizen Malaysia yang mengeluhkan kurangnya perhatian terhadap olahraga perempuan di negara mereka. Sementara warganet Indonesia tak henti-hentinya mengucap syukur dan bangga atas pencapaian yang diperoleh. Langkah Indonesia di perempat final memang akhirnya terhenti setelah kalah 0-6 dari tuan rumah Tiongkok. Tapi semangat juang para pemain sama sekali tak luntur.
Pelatih Luis Estrella menyebut bahwa anak asuhnya sudah memberikan yang terbaik. Kami memang kalah, tapi kami tidak menyerah. Ini adalah pembelajaran besar dan kami akan kembali lebih kuat, ujarnya. Menurut Estrella, kualitas teknis dan fisik Tiongkok berada satu level di atas. Namun ia yakin, jika program pembinaan berlanjut, Indonesia bisa bersaing lebih ketat di turnamen-turnamen mendatang, termasuk Piala Dunia Futsal Putri 2025 di Filipina. Salah satu nama yang mencuri perhatian di turnamen ini adalah Citra Ramadhani. Gelandang muda asal Samarinda ini menjadi roh permainan Garuda Pertiwi. Sejak debutnya pada Mei 2024, ia telah mencetak beberapa gol penting, termasuk saat melawan Bahrain dan Hong Kong di pertandingan sebelumnya. Permainannya yang lugas, tenang, dan penuh visi membuat banyak pengamat menyebutnya sebagai jantung baru futsal putri Indonesia. Di usianya yang masih muda, Citra telah menjadi simbol kebangkitan generasi emas futsal wanita Indonesia. Dengan kegagalan tim ASEAN lainnya, Indonesia kini menjadi simbol baru kekuatan Asia Tenggara di futsal putri. Tentu saja tantangan ke depan lebih besar. Namun dengan fondasi yang ada, dukungan federasi, pelatih berkualitas, dan pemain muda potensial, masa depan terlihat cerah. Piala Asia ini juga menjadi ajang seleksi menuju Piala Dunia Futsal Putri 2025. Meski gagal ke semifinal, pengalaman Indonesia di turnamen ini membuka peluang besar untuk meningkatkan peringkat FIFA dan mendapat undangan ke kompetisi internasional lainnya. Prestasi Timnas Futsal Putri Indonesia di Piala Asia Futsal Putri 2025 merupakan momentum penting dalam sejarah olahraga nasional. Kemenangan 5-1 atas Bahrain tidak hanya mengantar Garuda Pertiwi ke perempat final, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin baru di kawasan ASEAN. Sementara Malaysia dan negara-negara tetangga masih berjuang menyusun ulang kekuatan, Indonesia sudah melangkah jauh. Sorotan dari pundit Malaysia pun menjadi cermin bahwa era baru telah dimulai. Era di mana futsal putri Indonesia pantas diperhitungkan di tingkat Asia dan bahkan dunia.